Jadi walaupun saya Habib, yang di belakang saya itu bukan wanita muslimah berkerudung, itu patung kayaknya sih bukan Bunda Maria ya, tapi salah satu tokoh wanita Katolik. Nanti kita tanya di dalam. Maka sudah pasti saya bukan di tempat server saya sendiri. Dan ini tapi bukan salah server apalagi tersesat. Karena memang saya memilih untuk kesini justru untuk pencerahan, yaitu toleransi. Karena memang setiap tahun, setiap bulan Desember, khususnya di pertengahan atau bahkan awal-awal, pokoknya sebelum 25 Desember, Natal, di mana umat Kristiani mereka beribadah, kemudian berbahagia, sebagian juga hingga jalan-jalan, bahkan umat saya juga kadang ikutan jalan-jalan. Saya berusaha hadir di komunitas-komunitas Kristen, baik Protestan maupun Katolik setiap tahunnya untuk pertama silaturahmi, agar memanjangkan umur, kata Nabi Muhammad, dan utamanya adalah umur toleransi yang saya perjuangkan. Dan yang kedua, untuk berbagi hadiah, karena kata Nabi Muhammad, saling berbagilah agar cinta kamu terus tumbuh dan abadi, termasuk dengan mereka yang berbeda agama, karena Nabi juga menerima hadiah dari non-muslim dan mengajarkan berbagi juga kepada non-muslim, bahkan kepada semua makhluk. Dan yang ketiga adalah untuk ikut berbahagia saat mereka berbahagia dan ikut susah saat mereka susah. Hari ini mereka berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Dan hari ini atau bulan-bulan ini juga ada kesusahan saudara kita di Sumatera, kita juga ikut susah dengan kita ikut membantu saudara-saudara kita di Sumatera, dan ini juga kita ikut bersenang-senang bersama mereka di panti jompo ini, karena Nabi mengajarkan senang ketika orang senang, susah ketika orang susah. Tapi kita manusia tersesat menjalani sebaliknya. Senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Dan itu memang semacam budaya buruk manusia di seluruh dunia. Bahkan ada istilahnya sendiri. Kalau di Jerman disebutnya Schadenfreude, karena gue pernah baca bukunya. Hari ini gue di panti jompo Katolik. Kenapa konsepnya tahun ini panti jompo? Sebab kalau tahun-tahun sebelumnya gue silaturahmi ke pendeta Tommy, pernah ke orang tuanya pendeta temen gue juga pernah, ke panti asuhan Katolik juga pernah. Nah, spesial tahun ini ke panti jompo memang agak lain. Jadi untuk menggali pembelajaran tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua, baik sebagai muslim maupun sebagai non-muslim. Kita akan tanya-tanya nanti bagaimana orang-orang Katolik memperlakukannya. Karena kan biasanya ya udah gua bantu dan lu ngerepotin, nggak baik nih memperlakukannya seadanya. Nah, kita akan belajar secara teoritis dan secara praktis nanti. Jadi tahun ini Habib agak lain, menyala toleransiku. Let's go. Nama pantinya ternyata Panti Melania. Apa artinya? Telah kita tanya. Panti Sosial Trisna Wreda. Kalau dari nama Trisna Wredanya sih kayaknya ini Panti Bante ya. Nanti kita tanya-tanya di dalamnya. Suasana pantinya enak karena nggak di pinggir jalan, tapi masuk ke satu gang yang jalan akses gangnya itu hanya untuk ke panti ini. Jadi suasananya hening, kemudian bersih, rapi, dan hangat. Dan langsung ada tulisan, tentu karena ini panti Katolik, Selamat Idul Fitri. Enggak, Merry Christmas. Hai. Pernah ketemu? Di mana ketemu? Di tanah. Di tanah. Fisik aja. Oh, di sana. Di tanah juga. Oh, di tanah juga.
Kalau nggak riat manehna. Oh iya, di bumi mungkin ya maksudnya ya. Kamu Iya. kayak orang Arab, ada Arabnya gitu. Betul, betul sih, Kelihatan betul sih. kok. Arab mana? Saya Arab Jawa Timur. Kamu kayak orang Tionghoa, Apa? kayak orang Cina, betul? Memang Cina. Oh iya sama. Saya memang Arab, ibu memang Cina. Siapa namanya? Yulia. Yulia. Oh. Kamu orang mana? Aku Husin. Apa? Husin namanya. Husin apa sih? Husin. Namanya apa? Bagian apa? Apa artinya sih baik. Terus. Cilepengnya. Iya. Umur berapa? Ya, rahasia. Oh rahasia. Iya. Kayaknya sih kita beda setahun sih. Lebih. Oh lebih. Kan belajar terus. Siap belajar. Udah berapa lama di sini? Aku di sini berapa tahun? 2 tahun mungkin. Oh 2 tahun. 2,5 tahun. Oh belum. Di Bandung. Oh dulunya di Bandung. Udah 2. Yang punya rumah ini punya rumah di tempatku. Oh. Udah hampir 2 tahun. Siapa? Di sini. Ya sampai 1,5 mungkin ya lupa. 1,5. Berarti setahun lagi kurang lebih lulus ya. Enggak, tapi dia kan Nggak, masih keluarga, SMA jadi ya? boleh balik situ. Jadi nggak pusing. Bahagia tapi ya. Ya bahagia karena Tuhan menyertai kita. Betul. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, cilaka lu. Benar. Jadi kalau ada kepahitan jangan benci Tuhan. Tolonglah ampuni ya kesalahanku. Kalau boleh Tuhan, aku berharap agar supaya mereka juga sadar akan keperluannya gitu. Saya biasanya ngajak login, ini diajak log out. Biasa 4 tahun lalu ke rumah pendeta Tommy. Kemudian 2 tahun lalu ke panti asuhan. Nah tahun ini ke panti jompo karena sekalian konsepnya biar kayak agak lain. Gitu. Iya agak lain yang Iya betul. Yang helm betul. Kita ditawari waktu agak lain itu. Iya. Cuman kita keberatan karena dia maunya tidak ada oma lah. Oma Oh ini taruh iya, mana, saya nggak betul, bisa, saya betul, begitu. betul Nah, sih. sini, Iya. tapi belum krunya juga udah Susi. banyak. Oh betul, siap. Kalau kita bisa ya. akhirnya sama Iya. Habib aja. Iya, sama kita ya. Agak lain, bentuknya agak lain ini gitu. Kalau apa Melania tuh artinya apa ya? Anu itu Santa ya. Santa. Oh, Jadi, nama seorang Santa. termasuk Santa yang ngurusin ya orang tua gitu. Oh. Pelindung. Berarti apa perempuan di luar itu patungnya itu Melania. iya, Oh iya. itu. Jadi Oh benar, berarti bukan Bunda Maria itu. Bukan. Saya sih kalau Bunda Maria kenal ya looknya ya. Kan fotonya di mana-mana. Oh ada di sana. Iya, saya udah duga ini Orang bukan awam Bunda gitu Maria. loh, ya. Betul. Tapi suci gitu. Iya, iya. Iya kayak ini kalau saya pernah ke Yayasan Buddha Seci, Ya. itu ada sosok perempuan pendirinya yang memang ya bukan orang yang seperti apa gitu, tapi dia mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Weh sip. Saya tadi udah diajak logout sama dia. Kalau itu apa Reda itu apa berarti? Gereja. Oh Reda itu jompo. Iya, bahasa Sanskerta lah. Bahasa Sanskerta. Iya. Oh Reda. Kalau Panti Jompo kok saja kayak itu. Iya kesannya ya, iya kesannya udah gimana ya, walaupun memang itulah namanya, Iya, cuman iya. pakai bahasa Lebih halus gitu Sanskerta, loh. lebih halus Iya. betul. Halo Ibu. Ini Oma Hani. Uma Hani umur berapa? Masih muda kayaknya, seger banget soalnya. Wah, oh iya. Ayah saya 75, lebih muda, tapi Oma Hani lebih sehat kayaknya. Udah berapa lama di sini Oma? 6 tahun. Wah 6 tahun ya. Wah saya di pesantren 6 tahun lulus. Ini udah lulus. Enak tapi itu. Enak tapi. Nggak lulus tapi lolos ya. Lolos. Tinggal tunggu lolos kapan. Oke. Mari Roma. Selamat datang di tempat kita. Iya, terima kasih. Ini Oma Warti. Oh, Warti. Ah, Sehat Oma.
Ini Oma Sisil. Oma Sisi. Berarti ini per kamar berapa orang? Ada 2 orang. Kalau Oma Hani 1 orang. Oh. 1 orang gitu. Selamat siang. Ini Opa hobinya. Oh, jadi hobinya juga difasilitasi di sini Iya, ya? hobinya Hobinya ikan. pelihara ikan. Ini Bapak, Opa Felix. Bapak Felix. Iya. Felix. Apa kabar, Pak? Baik, sehat-sehat. Sehat. Wah, Ini Opa Rene. Opa Ini Rene. kan andek Romo Roy. Romo Roy, adiknya Romo Masih Roy. ingat aku siapa? Masih ingat ya? Ayo siapa? Aldo. Oh. Antoro. Antoro Aan. Bilangnya siapa? Aldo. Heeh. Pilihnya ganteng dia. Pilihnya yang ganteng. Oh, Ada yang dulu di sini ya. Ibu Yudi berarti yang mimpin sini? Bukan mimpin sini apa ya? Yang ngurus Kita sini? pengurusnya itu ada 5 gitu. oh, ada Jadi 5 orang. tapi kita relawan semua. Gitu. 5 pengurus itu 5 relawan. semua ya? Terus tugasnya itu Senin, Selasa, Rabu ya gantian. Oh, gantian. Oh, iya. Kan semua Iya punya ya, Kak, tugas. karena kalau nggak gantian Kami selalu pasti punya berat keluarga. ya. Iya. Dan juga menghadapi orang-orang tua ini Tapi pasti. Iya. itu apa namanya waktunya nggak cuma sekali seminggu, nggak punya ada waktu meleng dikit. ayo Oh, udah ke sini sini. iya. Iya kayak aku kan ada klinik mental gratis tuh. Iya, ya. Nah gitu. Kadang kita ya jadwal kita nih 3 hari sekali. Tapi kayak baru kita selesai sehari, besok pengen lagi nih. Iya. Karena kan sebenarnya nyandu kan Iya, melakukan iya, kebaikan gini. Cuma kadang secara fisik sebagai manusia biasa kadang wah nggak mampu nih kalau tiap hari ya. Apalagi saya. Bu Yudi, iya. 77 saya. 77. Iya. Wow. Bu Yudi seharusnya jadi member di sini ya. Tapi malah jadi relawan. Mestinya udah masuk nih. Tapi nyaman sekali tempatnya, asri Ya, ya. ya. Jadi asri. Jadi di depan tuh tadi kan ada taman, di sini juga ada taman lagi. Iya. Terus bersih. Terus ini juga wangi. Mohon maaf ya kan biasanya kalau namanya juga Iya. orang tua ya. Tapi wangi. Tapi kita mulutnya nih ember. Oh iya, betul. Ya, saya kan juga punya kakek nenek Ya, dulu ya, ya, ya. memang namanya orang tua udahlah ya. Dan ini bangunannya mengingatkan ke rumah kakek saya. Iya. Rumah kakek saya, rumah dulu nih. Rumah tumbuh ini habis ini tambahin ini. Betul. Nih, jadi lihat nih, ini jemurannya persis di rumah kakek saya. Dapurnya juga sama persis sama rumah kakek saya. Bahkan ininya nih lantainya sama persis sama kayak rumah kakek saya. Dulu jemuran kita gini nih. Iya, Gini. iya gitu. heeh. Dan ini enaknya kalau kita dulu karena kalau jemur sarung itu tinggal di sini ditambahin ini, Anu, ditambahin kayu, bambu. bambu. Jadi enak, jemurannya gede. Dan kalau jemuran gini jadi cepat keringnya. Iya. Romo. Jadi yang nganterin saya ke sini, yang nyambungin silaturahmi ini Romo Aan. Jadi kemarin nanya ke Romo Aan. Romo, saya pengen ke panti jompo Katolik dong. Di mana? Akhirnya dikasih pilihan sama Romo, tapi saya milih sini. Tentu ya karena hati sih kalau bagi saya. Tapi juga karena ini daerah saya kenal banget. Karena ini di daerah Ciputat. Saya tuh hampir 20 tahun di Ciputat. Dari S1 sampai S2 di Ciputat, hidup di Ciputat, baru ketika nikah keluar dari Ciputat. Tapi hati masih di Ciputat. Hatinya tertinggal. Berarti ini berapa kamar, Bu Yudi? 20 kali. Ada 20 kamar ya? Berarti ada kurang lebih 40. Enggak, 25. Oh, 25. Berarti rata-rata satu kamar Ada Enggak, yang satu satu orang. kamar 1 orang, ada yang 1 kamar 2 orang. Gitu. Wow. Semenjak Covid itu menurun. Menurun ya. Iya. Kami juga dibagi yang selain kamar itu ada yang di poli yang tadi di sana itu yang udah nggak itu yang Tidak yang mandiri. butuh bantuan. Butuh Nah, bantuan. di sana tuh 8 ya? 7 Iya. atau 8 orang. Dan itu kasurnya memang kayak kasur Rumah rumah sakit sakit, udah ya. karena mungkin memudahkan kalau mereka bangun, Iya. mereka makan, jadi udah gampang lah ya kasurnya, Iya, iya. bisa diangkat. Tapi kan juga ada batasnya ini kan yang dipikir. Iya, karena kalau enggak Itu bukan. Omanya itu sudah diikat ya. Bisa buka loh. Terus kok bisa buka gitu. Iya bantuan Tuhan katanya gitu. Padahal udah bantuan diikat. Tuhan. Iya. Ya, Pak, jawabannya gitu. Padahal udah diikat kenceng loh. Bisa. Mas.
Bayangin Kenapa coba. mereka pengen keluar gitu? Iya, tapi kan ya mengkhawatirkan gitu Betul. loh ya. Kalau jatuh gitu. Tapi ini memang mereka kadang diajak keluar, Bu. Yang bisa. Kadang-kadang kita nonton. Gantian. Oh, nonton. Nonton. Cuman agak lain yang ini kita nggak nonton. Oh, belum. Kita karena umumnya kan ada yang perlu dibantu, ada yang ini. Jadi untuk kita pergi juga kita cuma bisa Harus separuh. betul. Ini sih nonton sama mereka sih PR Iya, sih. sama kalau Seru, iya sih kalau seru. nggak makan. PR. Restoran juga begitu, ayo kita undang. Tapi ya gitu. begitu separuh-separuh. Iya, karena kalau 25 ya, kan kita khawatirnya nggak ke handle terus mereka Iya. kenapa-kenapa ya. Iya, itu. Terus capek kan. Iya. Capek kan. Tapi rata-rata mereka udah tidak ada Oh keluarganya. ada, semua ada. Karena kan semua ada. bayar. Oh, Harus ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ya. Iya. Betul. Keluarga ada. Ditengok belum tentu. Betul. Persis dia agak lain. Keluarga ada, ditengok belum tentu. Ada yang nungguin Fajar nggak di sini? Yang datang Fajar Sad Boy. Jadi belum nonton. Belum nonton, iya. Ini dapurnya Oma. Jadi mereka kadang-kadang ada yang bisa masak. Oh, difasilitasi ya ini masaknya. Oma di sini ada masak. Oh iya, Masakan Oma mesti Yang mesti ini enak. masak tempat masaknya Oma gitu. Jadi ya mereka bikin kue atau bikin apa gitu. Ini juga kompornya Oma. Terus dapur kita di sini. Dapur banyak ya, ada beberapa ya, ada ini. Oh, ini dapur hanya khusus Oma aja. Oh, khusus Oma. Oma aja. Jadi nggak ngerecokin yang dapur sini. Ini yang dapur memang untuk fasilitas semuanya. ya. Ya. Ini kita bisa lihat ini. Udah mulai wangi roti sih di sini. Ini bisa dibuka Oh, nih. ruang makan Ini di sini. ruang ininya. Ini dapurnya. Dapurnya. Kita kesini ada Ini Oma ruang yang- makannya. Ya, ruang makannya. Ya, budenya Darius. Oh, budenya Darius. Bungsu barusan meninggal. Oh. Sehat-sehat, Bunda. Serang harus. Semangat. Tiap hari ngomongnya sama Tuhan, masa nggak sehat? Kata-kata hari ini, Bunda. Wong tiap hari ngomongnya sama Tuhan, masa tidak sehat? Kalau saya sakit, nggak ada yang diajak omong, nggak ada yang datang. Saya bilang, Tuhan, saya sakit kepala. Tuhan bilang apa? Makan. Kalau saya lapar, itu nggak perutnya keruyuk-keruyuk, kepalanya pusing. Makan saya. Wah. Ini Upa Koko ini pemain band. Pemain band. Sampai sekarang nyanyinya rock melulu. Oh, di sini. Iya, aku takut ini suaranya hilang, tapi nggak hilang. Suaranya tetap eksis. Mau lihat nanti nyanyi juga boleh. Masih rock ya. Masih rock, nggak bisa hilang rocknya. Band rocknya apa? Yang paling bagus menurut Opa? banyak. Bon Jovi. Satu. Bon Jovi juga. Oh. Kalau lagunya? Lagunya juga Bon Jovi juga banyak. Oh. Apa judulnya? Judulnya? Macam Bed of Roses. Bed of Roses. It's My Life. It's My Life. Oke. Saya sih agak beda ya generasinya ya. Tapi Bon Jovi emang legend. Enak tempatnya. Iya. Bersaudara juga senang. Betul. Nanti saya kalau panjang umur, tuanya di sini deh. Benar. Namanya siapa? Husin. Husin. Habib Hussein. Namanya. Artinya baik. Semoga jadi orang baik. Iya. Ini ruang makan. Oh, ini ruang Terus makan. juga ruang doa. Ruang Doanya doa tuh ya. Pagi, sore sama malam. Oh. Sebelum tidur mereka berdoa di sini semua. Oh. Jadi di sini Berdoa bersama tiap pagi, siang, sore. sama malam. Sopo? Iya. Ya, betul. Ingatannya mantap. Dari Gombong. Gombong. Ini dari Gombong. Dari Gombong. Romo Aan, dia inget loh Romo Aan. Pernah ketemu lihat di mana? Iya, tapi masih inget Kita pernah dia. ketemu di mana? Ayo. Ketemu di Gombong.
Berarti bukan ingat, tebakannya benar. Jadi di sini mereka sekaligus biasanya beribadah setiap pagi, siang, sore. Di sini ada patung Yesusnya, ada salibnya, ada kardinal. Kardinal. Iya. Ya. Kemudian ada Paus Franciscus. Leo. Jadi lengkap lah. Ada kipas angin tapi bukan untuk ibadah, untuk ini aja biar gak kepanasan. Ada ini juga ada apa, patung Bunda Maria soalnya- sama Santo Nicodemus. Ya. Ada absennya juga. Ya ada absennya. Iya. Kalau nggak di absen nggak sembahyang. Iya, betul. Ya. Soalnya ini ruang doa jadi ya lengkap di sini. Iya. Ada tulisan Indri. Saya baru kemarin belajar. Indri itu artinya Yesus dari Nazaret yang orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Iya, tadinya saya kira ini apa arsip Indonesia kan ada tuh Andri itu. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau ini Indri sih. Ini berarti Indri Iman Nasional Republik Indonesia. Iman Katolik. Oh, Romo Ignatius sudah pernah ke sini ya? Udah. Ini ada. Ya. Jadi Romo Ignatius Kunjungan Keuskupan Agung Jakarta udah pernah ke sini. ke sini. Beliau sekaligus kardinal di Vatikan. Ya. Jadi kardinal dari Indonesia. Bahkan kan tidak selalu keuskupan Indonesia jadi kardinal di sana kan, tapi karena beliau juga. Jadi kardinal itu dia mengepalai negara. Oh iya, mengepalai negara. Negara. Jadi semua negara kayak dubesnya ya. Presidennya yang Presidennya Katolik Indonesia, dia. iya. Nanti dia kalau ada apa yang di Vatikan dia mewakili Indonesia. Betul, mewakili Indonesia. Kayak kemarin pemilihan Iya, Paus Leo ya. Ini Oma Nike. Oma Nike, wih namanya keren, Nike Ardila. Oh enggak. Yang nggak setua saya. Iya. Tapi dia sama-sama cantik. Iya Pasti dong. mudanya Pasti cantik mudanya sih. cantik nih. Karena sekarang aja masih putih. Jangan begitu dong, kasihan menantu saya yang hitam. Oh gitu. Iya, maksudnya ini cantik dengan putihnya, dia cantik, atau disebutnya biasanya manis dengan hitamnya. Iya. Ini biasanya yang di mall-mall tuh, yang biasanya dicolek dari belakang. Oma cantik sekali. Apa skincare-nya? Sorry, nggak tahu skincare, nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Orang jadul. Orang jadul. Ini dia tahu istilah jadul. Oma sehat-sehat ya. Iya. Ini Oma Noli. Oma Noli. Berapa? 96 tahun. Tertua, 96 tahun. Wow, tapi sehat loh. Sehat, tidak lupa. Pendengaran masih enak, Masih. nggak lupa. Kami masih kuat, tapi Sehat banget ini. Mata, Iya, tapi iya. ditunjang kacamata Masih bisa mendingan jalan. lah ya. Iya, masih bisa jalan. bisa jalan. Tapi Ya tidak bisa forsir lah. tapi kalau anaknya sering datang. Sehat-sehat Oma. Cukup sehat. Iya. Saya bilang kan ada tamu Bapak Ustadz. Kalau Bapak Ustadz Habib Jafar bagus. Bagus. Bagus nggak? Bagus. Coba ngaca di sini. Enggak, kita kan yang menilai orang lain ya. Kalau kita yang nilai diri kita sendiri kayak sombong ya. Puji Tuhan, saya tanya itu siapa ya? Bapak Jafar betul seperti ponakan saya bilang. Saya. Tapi beliau mengawali dengan puji Tuhan, padahal mau saya ajak login karena udah bilang bagus loh. Tapi udah dibentengi puji Tuhan. Iya karena selalu itu di HP saya selalu ada puji Tuhan. Kirim salam buat ponakannya. Siapa namanya? Aneh gitu. Anindito. Salam buat Anindito. Iya, kita semoga terus sehat ya. Habib itu kan juga Romo juga kan ya? Betul. Kadang banyak orang-orang Muslim yang jadi tokoh itu disebutnya Romo Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah. Saya Ada banyak. nanya cuma Bapak Ustadz
Jeffrey yang menabrak. Oh, Jeffrey Al-Bukhari. Iya, beliau memang juga toleransinya tinggi sekali, nemenin anak muda untuk berubah jadi lebih baik. Tapi istrinya hebat. Istrinya hebat. Betul. Silakan. Oma juga hebat. Anak Tuhan tuh harus hebat. Harus dong, iya. Harus kuat, Jangan sabar, malu-maluin. sehat. Betul, banggain. Biar orang kalau ngelihat Oma ingat kepada Tuhan Malu, Yesus. tapi malu-maluin. Mari Oma. Iya. Jadi pantinya tuh kayak di luar tuh kayak kecil tapi di dalam ngantong. Nah, di sini baru kita ketemu Bunda Maria. Romo, kalau saya tuh tiap ke tempat-tempat Katolik kayak panti gini, kemudian pernah di perkampungan Katolik di samping kampung saya di Jember, itu ada gua Bunda Maria juga dibangun besar sekali. Kalau saya kan Gua Hiro ya, Nabi Muhammad dulu menyendiri di Gua Hiro untuk menerima wahyu. Kalau gua dan Bunda Maria itu apa ceritanya, Romo? Jadi kisahnya begini Habib, Bunda Maria ini kan salah satu santa sebagai perantara doa-doa kita. Karena ada pengalaman penampakan di gua. Sehingga lalu Bunda Maria itu selalu diidentikan dengan gua. Yang pertama misalnya Gua Lourdes, itu karena ada penampakan kepada Bernadette seperti itu, Santa Bernadette, untuk dia supaya berdoa, mendoakan. Lalu pernah misalnya kita punya harapan, keinginan apa, lalu berdoanya pada Bunda Maria supaya disampaikan kepada Yesus putranya. Iya. Nah maka lalu supaya kita nggak harus berziarahnya ke Lourdes, ke Maria Fatima sana gitu, itu kan jauh. Nggak semua umat Apalagi yang Katolik. jumpo-jumpo, walaupun punya duit, nggak punya tenaga Makanya untuk lalu kesana. di setiap gereja atau tempat tertentu, biara atau panti-panti sosial gitu biasanya ada. Karena apa? Membantu kita umat Katolik untuk berdevosi Betul. kepada Bunda Maria. Iya, kayak kalau di Islam tuh disebutnya tawasul, wasilah, apa perantara untuk menyampaikan kepada Allah, karena kita ya tahu diri lah ya, kita banyak dosa, banyak maksiat, sehingga kita butuh perantara. Mereka orang-orang suci itu menjadi perantara bagi Dan salah satu quote yang sering saya bawakan itu dari Bunda Teresa. Itu dikatakan Tuhan bersemayam dalam sepi. Sehingga keheningan. Nabi Muhammad di Gua Hiro, kalau orang Hindu ada nyepi. Nah, kalau orang Katolik yaitu gua ya. Berarti ini luasnya berapa, Bu Yudi? 3.000. 3.000. Ya. Wow, besar sekali ya. Oh, pantesan. Mau Besar. ada lahiran. Iya, lahiran kucing, ada lahiran kucing. Jadi di sini bukan cuman jompo yang diurusin. Ini Kucing diurusin sampai lahiran. Kucing lahir. Dan mereka yang tua-tua ini bukan hanya diasuh di sini, mereka juga ngasuh. Ada yang Aku sih ngasuh kucing ambil. katanya, kemudian Ya. ada yang Si. ngasuh ikan tadi ya. Kemarin tuh ada oma yang hobinya punya Apa? ikan cupang tuh sampai ada berapa puluh Iya, gitu. kayak itu bentuk syukur dan terima kasih mereka ya, karena sudah diasuh, akhirnya mereka mengasuh Ya, binatang. Udah nggak ada ya oma. udah nggak ada. Udah meninggal ya. Ya, udah. Tapi Terus heran, saya ini heran kok Iya. punya tanamannya ikan cupang Oma. Ini ada yang Ya. ngerawat tanaman. Ini tanamannya Oma. Ini apa? Oh, apa? Apa ya? Ini Yang saya untuk lupa. kuku ya? Iya. Apa sih jenenge? Biasanya orang Kayak kiteks gitu ini ya? iya apa pacar. Iya, 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 Pacar. Iya. Iya. Jadi itu bunga pacar. Biasanya dulu kalau di kampung saya dipakai oleh perempuan yang sudah bertunangan. Oh. Makanya istilah pacaran itu maksudnya ini. Jadi perempuan kalau udah bertunangan dia pacaran agar orang laki-laki di luar sana tahu ngelihat pacarnya, oh dia udah punya tunangan, sehingga dia udah gak mau ganggu atau deketin perempuan itu. Iya, makanya disebutnya pacaran. Tapi sekarang pacaran. Iya. Daun pacar, iya. Karena kalau sama muslim laki-laki itu kadang dijadikan semir juga. Semir biar merah kuning. Merah kuning.
Yang di atas itu adalah asrama untuk Karyawan. mbak-mbak, Oh, karyawan. yang belum menikah terus akhirnya tinggal di sini. Oh. Dan sebagian karyawannya banyak yang berkerudung ya? Iya, 20 kami, 10 Muslim, 10 Oke. Katolik. Ya. Kalau ininya membernya kayak oma-oma dan Nggak ada, opa-opanya Katolik Katolik semua atau ya? Kristen. Kebetulan, tapi biasanya dulu ada yang Oh Islam. dulu sempat ada yang Islam. Iya, karena yang aku di panti jompo Katolik mana itu juga ada yang Muslim. Ya, kita juga ada yang Muslim. Terus ini karyawan yang Muslim kan kita mau Natal toh. Iya. Mereka kur. Oh, Jadi mereka yang pakai ngekur. kudungan. Oh, Sampai orang mau kok ada yang pakai jilbab. Ya enggak apa-apa lah. sih aku yang juga terpukau sih bukan cuma toleransinya, bukan cuma dedikasinya, bangunannya gila. Oh iya. Ini tehel, ini disebutnya kan tehel. Tehel zaman dulu. Ini rumah kakek saya gini. Kan udah 46 tahun. Iya, warnanya juga ini sama, kuning ini warna khas nih. Ini udah lebih Zaman baru dulu. daripada yang abu-abu. Iya. Betul, abu-abu itu masih ada tanah-tanahnya kan. Ini iya. Anu Joben. Oh iya, kalau saya nyebutnya tehel. Ini tempat rekreasi. Ini Oh, ada ini yang- tempat karaoke juga pasti ya. Sumbangan. Waktu itu ada sumbangan. Oh, sumbangan. Dari apa ya? Dari dari KPM. Ya. Tapi emang ini siapa? Karaoke itu hiburannya orang tua sih. Iya enggak? bisa Walaupun anak muda juga, tapi orang tua tuh suka banget ke karaoke. Dan ada idola saya, foto Romo Franciscus, Paus Franciscus. Dan pohon Natal sudah dipasang ya, Udah. dari awal Desember udah ya. ya udah biasa. Ya ini yang kadang-kadang yang menghias ya anak muslim itu. Iya, betul anak-anak. Ini Oh ini Romo kapel. Ignatius ketika muda ya. Foto Romo Ignatius ketika muda. Saya kira siapa tadi? Jadi kardinal itu kayak pausnya Indonesia lah. Beliau ini kayak pausnya Indonesia gitulah gampangnya ya. Gampang. Semoga lancar ya Natalnya ya. Apa? Apa suruh nyanyi? Mau main? Ayo. Oh dia mau main. Mau main. Oma. Oh dia mau main musik. Ini berarti udah dari kapan? Udah ini. 180, 1980. Berarti 46 tahun, hampir setengah abad. Iya, pertama ini didirikan oleh ibu-ibu yang ya punya niat untuk membangun ini sebetulnya untuk yang unmarried. Oke, Jadi orang-orang jadi yang yang- tidak punya keluarga ya. Ya pokoknya unmarried kan dia hidup sendiri. Iya, nggak punya anak. Tapi lama-lama ya semuanya bisa diterima gitu loh. Yang Betul, punya anak pun juga. Kemudian yang ini pertama suster-suster yang mengurus. Yang mengurus. Biarawati. Hmm. Terus kemudian ganti lagi suster SND, suster Notre Dame. Terus yang ketiga awam kita-kita ibu-ibu ini. Ibu-ibu Umat ini. lah ya. Ya umat kita semua gitu. Yang ibu pendiri sudah meninggal semua, ibu pendirinya. Tapi gimana caranya? Maksudnya Oma sendiri kan tidak muda ya, Oma. Gimana cara kayak bisa sabar mendedikasikan hidup untuk ini? Siapa ibu-ibu kita ini? Enggak, Oma. Saya. Ini sendiri. Saya Bu Yudi ini sendiri. sebetulnya pertama itu ya pegel ya, jengkel. Soalnya pasti manusiawi lah ya. Ngomong bolak-balik, ya, karena lupa kan. Tadi saya aja baru masuk. Hah?
ngomong bolak-balik yang di depan, Heeh. pertama ngomong, kemudian diulang lagi, Iya. terus apa saya balik aja ya kata saya. Nanti saya baru masuk aja udah pengen balik. Oma udah berapa tahun di sini? Bu Yudi berapa tahun? 20. 20 tahun. Kok, Iya. maksudnya dedikasi itu kok bisa sabar? Pertama nggak sabar, ada jengkelnya, tapi lama-lama ya sudah Bisa berdamai bisa berdamai Dan memang gitu. menjalani ini sebagai bagian dari Iya, imannya Bu Yudi ya. dan pelayanan juga Pelayanan. gitu. Dulunya ya enggak lah, jengkel gitu rasanya Betul, saya. betul. Tapi lama-lama enggak lah, biasa aja. Soalnya saya mikir, siapa tahu tua saya nanti gitu, ayo. Betul. Kalau kita ya Bu Yudi, kita diajarkan bukan hanya menghargai, Iya. tapi kata Nabi Muhammad itu mengutamakan orang tua, karena siapa yang mengutamakan orang tua, Iya. maka di dunia dia akan utama dan diutamakan oleh anak muda saat Iya, dia iya. tua, dan di akhirat dia menjadi bagian dari Nabi Muhammad, artinya selamat di akhirat. Iya, Makanya iya. kita tuh salut sama orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk Iya. orang tua. Tapi saya juga belajar dari orang tua, dari oma-oma di sini. Kalau misalnya saat terminal akhir, kalau orangnya baik juga baik semuanya. Betul. Ke makam juga cepet, ke apa cepet. Betul. Tapi kalau enggak itu yang surat ketinggalan, RT Ada nggak aja ada, ya, iya. apa nggak ada Iya, gitu. betul. Jadi saya belajar gitu. Ya, mulanya saya rada Akhirnya kan ketemu semua ya, Bu ya. Artinya dalam kekatolikan, siapa yang menghormati orang tua, maka dia akan terhormat. Dalam Islam, Nabi Muhammad katakan Ya. siapa yang menghormati orang tua, dia akan dihormati oleh generasi selanjutnya. Dan dalam pelajaran yang tidak melibatkan agama, tadi Bu Yudi cerita, ya memang begitu, orang tua di sini yang mengutamakan orang tua dulunya, di sini juga lancar-lancar aja ya. Iya. Jadi emang makanya dan itu gak ada lagi hubungannya dengan agama, karena itu soal kebaikan. Makanya saya tuh awalnya kemudian bertekad ke sini. Ada cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menantunya Nabi Muhammad. Jadi beliau suatu hari mau pergi ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian ada orang Kristen tua di depannya. Akhirnya beliau itu gak nyalip. Karena kalau nyalip disalib dong enggak. Jadi beliau gak nyalip, menghormati terus. Mengikuti sampai padahal beliau bukan mau ke masjid, bahkan beliau bukan muslim. Beliau seorang Kristen. Akhirnya sampai masjid beliau lanjut, Sayyidina Ali masuk ke masjid. Dan ternyata walaupun lama sekali itu perjalanan, sholat masih berlangsung. Dan diriwayatkan ternyata malaikat itu Jibril diutus oleh Allah untuk datang ke Nabi Muhammad dan mengatakan perlambat sholatmu, karena ada seorang mulia yang ingin sholat tapi dia juga menjaga akhlaknya dengan tidak menyalip orang tua walaupun itu orang Nasrani. Jadi ya menghormati orang tua tuh nggak lagi melihat agama. Iya. Justru kita fastabiqul khairat, kalau kata Quran, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan kebenaran kita sendiri-sendiri. Tapi kalau kita udah baik kepada orang lain, apalagi yang berbeda agama, maka agama kita juga akan terlihat indah dan orang nggak lagi mempermasalahkan agama. Sebutannya bukan dia orang Islam, dia orang Katolik, enggak. Dia orang baik. Semua mengakui Bu Yudi orang baik, Sinta orang baik, Romaan orang baik, ya karena udah baik untuk semua ya. Saya sendiri, adik saya juga muslim ya. Kalau saya ke gereja, aku ikut gimana? Nanti aja pulang gereja. Enggak, saya itu kan, saya di depan, jadi nunggu di depan dia. Karena aku nggak usah, jangan gitu nggak apa-apa katanya gitu. Masuk lock out tuh dia. Kepleset aja lock out dia. Romoan, mungkin aku mau minta pesan dong terakhir sebelum pulang. Oke, siap. Gimana? Aku udah tanya pengalaman Bu Sinta dan Bu Yudi. Tapi kalau dalam kekatolikan, posisi orang yang memuliakan orang tua itu gimana? Ini ada dasarnya. Gini, Beb. Jadi dasar dari kitab suci itu, kalau di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan ini, hormatilah ayah dan ibumu. Ini perintah seumur hidup, terutama saat orang tua memasuki usia lanjut. Oke. Gitu. Maka jangan engkau mengabaikan ibumu ketika ia sudah tua. Jadi ini merawat lansia itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang simbolnya adalah orang tua. Orang itu. tua.
Maka sesuai dengan juga perintah 10 perintah Allah ya, salah satunya kan hormatilah orang tuamu. Betul. Dan Bagaimana nomor 3 iya, kita mengabdi orang tua itu. Maka di dalam gereja Katolik juga di gereja-gereja itu ada yang namanya bidang atau seksi untuk khusus ngurusin Lansia. ini. Iya. Kami biasanya karena pelindung lansia ini Simeon dan Hana. apa tuh maksudnya? Jadi ini Oh, nama orang di zaman atau dulu. Santa Oh. yang memang sudah usia lanjut, Simeon dan Hana. Dan dia mendedikasikan Iya, hidupnya untuk mendedikasikan panti jompo hidupnya gitu sebagai pasangan suami istri ini setiap hari, setiap saat di bait Allah berdoa. Simeon dan Hana. Oh. Gitu. Maka menghormati orang jompo Orang itu tua. berarti menghormati apa ya, tadi Simeon dan sebagai pelindung santo-santanya orang lansia itu. Karena juga kalau ingat Bapak Paus Fransiskus itu juga beliau mengajak nih, lansia itu adalah akar kehidupan. Tanpa akar pohon mati. Bener nggak? Oke, betul karena kan dia yang punya pengalaman hidup kan. Kita belajar dari pengalaman hidup dia dan kita akhirnya hidup kita move on, grow up gitu, bertumbuh karena kita udah dapat pengalaman beliau. Yang buruk kita gak ulangi, Betul. yang baik kita pertahankan atau kembangkan kan. Jadi akarnya memang mereka-mereka ini kan. Dan saya juga seneng sih Beb, kalau Bahkan walaupun nggak tahu kalau di Islam kan walaupun mereka sudah tiada, mereka masih dikenang melalui tahlil, haul atau ziarah karena masih, nilai-nilai kami masih. begitu juga ya. Betul. Kami masih, kan ini tradisi, Habib. Jadi kami gereja Katolik juga hidup dari tradisi. Misalnya ketika orang sudah meninggal, pasti lalu kita doakan, lalu ada peringatan dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 1000 Hari. hari. Sama sebenarnya itu, kan. kita juga punya itu mau. Iya kan? Bulan November itu bulan Nah, arwah. betul. Lalu gereja juga menempatkan secara khusus 1 November ya, 2 November. 2 November itu sebagai hari arwah semua orang beriman. Jadi semua kalau yang punya tempat pemakaman yang dekat dengan gerejanya itu kita ziarah ke makam. Gitu, berdoa bersama di sana habis perayaan Ekaristi, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu. Bahkan kalau di gereja-gereja tertentu itu bawa foto. Foto orang tua yang sudah meninggal. Nanti ditaruh di sekitar altar lalu didoakan. Ya memang secara khusus untuk itu gitu. Sebenarnya akhirnya ini ngingatin kalau dalam Islam kan fotonya tuh di bukunya Yasin tuh biasanya di depannya ada fotonya dan saya juga kalau di Islam itu ada Fatihatul Arwah, mengirimkan Fatihah untuk ruh-ruh orang tua kita atau orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling menarik tadi ketika dikatakan hormati orang tuamu, ayah dan ibumu. Kalau dalam Islam itu ada Uwais Al-Qarni, seorang anak yang menghormati ibunya hingga memberangkatkan haji ibunya dengan digendong karena dia gak punya biaya dari Yaman ke Mekah. Itu begitu jauh sekali, panas, gersang, gurun pasir. Kemudian karena kemuliaannya beliau hingga kata Nabi, 2 sahabat Nabi itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali suruh datang ke beliau untuk menyampaikan salam dari Nabi, meminta doa kepada beliau. Nabi meminta doa, menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar meminta doa kepada beliau, dan dikatakan beliau ini Uwais Al-Qarni manusia langit bukan manusia bumi karena menghormati ibunya sendiri. Oke. Di Katolik juga begitu. Hormati ayah dan ibu. Itu kalau orang tua kita sendiri. Sedangkan Bu Sinta, Bu Yudi menghormati orang tua orang lain. Betapa mulianya. Iya kan? Iya. Meskipun tadi dikatakan tapi di sini berbayar. Ya itu kan untuk kebutuhan mereka kan. Itu untuk sustainability. Kalau gratisan juga ya susah lah. Saya juga tahu lah di pesantren itu juga harus bayar bukan untuk memperkaya diri. Gak ada sih kiai kaya gitu, gak. Bu Yudi juga kira kaya sih dari panti ini, tapi ini dedikasi cuman untuk sustainability-nya ya, pembiayaannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas Senang kedatangannya. sekali bisa ke sini. Serius senang sekali. Sini lagi. Siap. Kita juga Nanti senang. agak lain 2. Pokoknya menyala pantiku.
Siap. Sama saya mau nurunin ada beberapa bingkisan untuk oma opa di sini. Semoga Oh, iya. bermanfaat. Iya, iya.